Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Pertolongan kepada Allah menghadapi orang-orang zalim ini. Nah, siapa orang-orang zalim yang dimaksud itu? Pertama adalah iblis wa junuduh, iblis dan pasukannya. Ini orang-orang yang sangat zalim. Kezaliman mereka itu adalah ingin mencelakakan kita kepada kecelakaan yang tidak ada akhirnya. Nah, itu orang-orang yang sangat zalim. Iblis dan pasukannya, syaitan-syaitan. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu supaya bisa menang. Supaya bisa menang. Siapa lagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir yang mereka itu berusaha menghancurkan umat Islam. Nah, kita minta kepada Allah agar ditolong menghadapi mereka itu. Orang-orang kafir yang mana mereka itu secara zahir berdamai kepada kita, tetapi secara tersembunyi mereka itu menghancurkan umat Islam. Orang-orang kafir yang membuat sabu-sabu, orang-orang kafir yang membuat heroin, itu orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan moral umat Islam. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu. Memang Allah menyuruh kita supaya kita minta kepada Allah untuk diberi kemampuan menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan seperti tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran mengajarkan sebuah doa kepada kita, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah hamba menghadapi kaum-kaum yang berbuat kerusakan itu. Yang ketujuh, contohnya lagi, kita minta diselamatkan daripada bala. Minta diselamatkan daripada bala. Hakikat bala itu adalah sesuatu yang membawa kita ke neraka, itu bala. Itu hakikat daripada bala. Sesuatu apapun yang membawa kita kepada dosa, itu bala. Nah, kalau sesuatu yang membawa kita kepada pahala, sesuatu yang membawa kita kepada surga, itu bukan bala, tapi nikmat dari Allah. Jangan diartikan bala itu sakit. Jangan diartikan bala itu kesusahan. Karena kadang mungkin dalam dunia ini kita terhindar daripada sakit, itu kadang mungkin. Mula orang sihat berumuran, kada suah sakit napa-napa, kada mau. Pasti ada apakah yang sakit apakah. Jadi kita minta diselamatkan daripada bala itu, minta sesuatu kepada Allah agar diselamatkan kita daripada hal-hal yang membawa kepada dosa. Kita dapat penyakit, timbul kita kada sabar, nah itu bala. Kita dapat musibah, lalu kita sabar, ridha, bukan bala, itu nikmat dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul afwa wal afiyah." Ujar Nabi, kalau engkau minta kepada Allah, mintalah kemaafan dan afiyah. Nah, afiyah itu sesuatu yang sihat rohani dan jasmani, sesuatu yang selamat rohani dan jasmani. Jadi afiat itu lebih daripada sihat. Kalau sihat itu hanya jasmani, tapi kalau afiyah sihat rohani dan jasmani. Itu yang kita minta kepada Allah. Yang kedelapan, contohnya kita minta kepada Allah tulul umur wa husnul amal. Nah, kita minta kepada Allah dipanjangkan umur, dibaguskan perbuatan, supaya banyak pahala. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu.
Ujar Nabi, paling baik manusia itu yang panjang umur, baik amal perbuatannya. Nah, jadi kita minta kepada Allah panjang umur, sihat afiat untuk ibadah. Nah, permintaan kita kepada Allah seperti itu adalah sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, agar itu kita minta. Nah, yang ke-9 contohnya, yang diperintahkan kita minta kepada Allah apa? Husnul khatimah. Nah, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Artinya apa? Mati dalam keadaan membawa iman, Islam, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, itu husnul khatimah. Nah, ini mesti diminta kepada Allah, dan Allah pun menyuruh kita minta itu. Karena banyak umat, banyak hamba yang matinya su'ul khatimah, buruk di akhir. Bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi pun banyak, ada beberapa sahabat yang buruk akhir. Ada sahabat Nabi yang begitu hebat berperang, tapi Nabi kita mengatakan huwa finnar, itu masuk neraka aja Nabi kita tuh. Sahabat ini bingung, wah makanya berperang, umpat fisabilillah, begitu banyak membunuh orang kafir, tapi Nabi mengatakan huwa finnar, dia mati masuk neraka. Lalu sahabat ini meneliti, mengintai gerak-gerik laki-laki tadi. Nah, begitu dia berperang orang kafir, membunuh orang kafir, lalu dilukai oleh orang kafir. Si laki-laki tadi dilukai oleh orang kafir, rubuh. Nah, kada tahannya menyandang sakitnya itu karena pedang orang kafir. Diambilnya pedangnya seorang, dicokakannya ke parutnya, nah mati dalam bunuh diri jadinya. Oh, dia sahabat bujur ke Nabi memadahkan huwa pinnar, dia mati masuk neraka. Nah, ini su'ul khatimah, padahal sahabat Nabi, padahal berperang lawan Nabi. Nah, begitu riskannya ini masalah khatimah ini, Allah menyuruh kita minta husnul khatimah itu. Dalam Al-Quran, wa tawaffana muslimin, ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam. Nah, yang ke-10 yang kita minta kepada Allah adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga itu kada bahisab. Masuk surga itu kada singgah ke neraka. Nah, karena orang yang mati husnul khatimah itu bisa aja ke neraka dulu. Karena direndam di neraka, hanya dibangkit ke surga. Jadi jangan hanya minta husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu bukan jaminan langsung ke surga, kada. Husnul khatimah artinya sekada-kadanya dia mati dalam Islam. Nah, kalau mati dalam Islam, bagaimanapun dosa banyaknya, satu saat akan dipindah ke surga, tapi ke neraka dahulu. Nah, oleh karena itu kita tutup permintaan kepada Allah dengan mati masuk surga tanpa melalui neraka. Ini ada yang 500 tahun dulu di neraka, kayaknya hanya diangkat. Hingga diangkat, ini latap nih, hirang. Ngarannya jahannamiyun, orang mantan jahannam. Lalu di neraka diangkat, masuk surga kada boleh orang awak hirang kayak ini. Orang surga bunga-bungas. Jadi dimasukkan dulu kana nahrul hayat. Nah, dinyelamakan dulu situ. Nah, dinyelamakan oleh malaikat, diangkat. Nah, hanya putih bercahaya kayak umur 33 tahun. Walaupun mati umur 70 orangnya. Masukkan ke sumur hayat tadi diangkat, nah, jadi umur 33 bercahaya sudah, nah hanya boleh masuk ke dalam surga. Islam dia matinya cuma di neraka ratusan tahun. Nah, kita minta kepada Allah jangan kayak itu, jangan singgah di neraka itu. Nah, minta masuk surga kepada Allah tanpa dihisap, tanpa ada kesulitan macam-macam. Nah, itu pun Allah mengajari kita minta seperti itu dengan doa yang hari-hari kita baca.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat itu kebaikan. Kebaikan akhirat apa? Pada singgah di neraka. Wa qina adzabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Nah, jadi kalau kita minta kepada Allah sesuatu nang memang itu disuruh oleh Allah minta, umpamanya kada kabul dapat 2 pahala. Amunnya kabul itu bujur-bujur rahmat Allah. Tapi kalau kita doa kepada Allah dengan doa yang makruh, apalagi doa yang haram, lalu kabul, itu istidraj ngarannya. Lanjuran, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sugih ya Allah umpamanya. Padahal makruh berdoa seperti itu. Kabul jadi orang sugih, itu lanjuran Allah. Setiap lanjuran itu pasti akan berakibat susah, pasti akan berakhir penderitaan. Itu ngarannya istidraj, lanjuran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali apa-apa yang disuruh Allah kita minta. Minta kesabaran, Allah menyuruh, ya Tuhan mintalah kepadaku kesabaran, mintalah kepadaku petunjuk, mintalah kepadaku taufik, dan lain-lainnya. Nah, pokoknya sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita pastikan dahulu sesuatu itu apa disuruh Allah minta atau kada. Ada orang punya banaikan sekolah, nak berlulusan jadi pegawai, nah minta doakan nak mudahan lulus. Kada kawa didoakan mudahan lulus. Ini melulus bisa saja kayaknya berbahaya orang ini. Nah, jadi kalau hendak juga minta nang macam itu kepada Allah, ya Allah, nah bulan bin bulan lulusakan hanya sekolah kalau itu baik baginya. Nah, tambahi itu. Pengumuman kada lulus berarti baik kada lulus, ini artinya. Baik kada lulus. Jadi tambahi dengan ta'likul khair, dengan ta'lik kebaikan. Ya Allah jadikanlah hamba orang yang sugih kalau itu baik buat hamba. Ya Allah sihatkanlah jasmani hamba, sihatkanlah, sembuhkanlah penyakit hamba jika itu membawa kebaikan lawan hamba. Karena ada sedikit manusia yang begitu garing baik. Nah, garing tasbih jadi tangan. Sudah sigar kada ingat lagi di tasbih, baik garing berarti nih. Nah, jadi minta kepada Allah kesehatan jika itu kebaikan untuk hamba. Jadi kalau kita kada tahu nang kita minta nih akibatnya baik atau kada, nah tambahi doa itu. Ya Allah, nah ini hamba ada urusan ini, maka biriskanlah urusan ini jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Nah, dengan demikian kada termasuk yang makruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.